Oke semuanya, kembali lagi di channel Iko Mangwijaya Indra Kusuma. Di sisi tutorial pasti ada untuk tugas. Baiklah, perkenalkan nama saya Iko Mangwijaya Indra Kusuma, NPM 221506106 dari Universitas Lampung, Prodi Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro. Oke, pada video kali ini saya akan menuntaskan tugas jaringan komputer lanjut 2, yaitu pembuatan sebuah website yang dapat memonitoring sebuah host ataupun domain. Ya, di sini saya akan menggunakan beberapa requirement, yaitu Visual Code Studio sebagai alat codingnya, kemudian menggunakan Laragon sebagai localhostnya, kemudian kita bisa menggunakan Laravel sebagai apa ya, sebagai script-script pembantu atau sebuah infrastrukturnya, di mana Laravel ini berbasis dasarnya adalah sebuah bahasa PHP. Oke, pertama-tama kita install Laragon terlebih dahulu. Kita buka karena sudah menginstalnya. Install all. Oke, sampai ada notifikasi bahwasanya Laragon sudah aktif dan terdapat Apache sudah di start, MySQL sudah di start, Apache 80 di portnya, kemudian MySQL di 3306 portnya. Setelah keduanya berhasil di hidup install dan dapat diaktifkan, kita akan membuka Visual Code-nya. Ya, di sini kita telah memiliki folder yang setelah saya buat, di mana saya telah membuat projectnya dan saya akan jelaskan ulang secara rinci. Oke, di sini teman-teman, yang pertama-tama adalah membuat sebuah database dari Laragonnya ke database. Kita masuk ke dalam halaman phpMyAdmin. Di sini sebenarnya teman-teman harus login terlebih dahulu. Untuk itu saya stop ya. Kita ulangi proses pembukaan Laragon database-nya. Database. Oke. Oke, untuk username kita bisa masukkan root by default, root, dan by default yang password tidak ada, kita login. Kalau sudah, teman-teman bisa klik new table, kemudian bisa memberikan nama tablenya, misalkan namanya adalah monitoring ya. Setelah itu teman-teman buka database yang telah dibuat. Maaf, tadi bukan table tapi database ya. Database yang telah dibuat, kemudian kita tambahkan tabelnya dengan cara create new table ya. Table name-nya apa, kemudian kolomnya berapa. Di sini saya membuat beberapa tabel, yaitu valid job, host, migration, password access token, personal access token, dan ping logs. Oke, ini saya membuatnya secara otomatis, di mana kita menggunakan Laravel. Untuk itu kita tidak perlu membuatnya secara otomatis. Nah, sekarang kita buka terlebih dahulu terminal dari Laragon ini untuk penginstalasian Laravelnya atau pemasukan Laravel dalam folder project kita. Kita buka project kita. Nah, kita sudah masuk ke CD Laragon www monitoring host. Ini adalah folder saya, folder project saya terdapat. Oke. Setelah kita masuk, kita akan mencoba untuk penginstalasian Laravelnya. Nah, kita ketikkan composer create project Laravel monitoring host. Jadi composer create project ini kita akan membuat sebuah project Laravel, di mana tempatnya adalah di monitoring host. Setelah itu, setelah kita buat ini, kita akan menunggu beberapa menit sebagai proses instalasi atau pemasukan projectnya. Dan setelah sudah, kita bisa klik kode spas titik. Ini adalah untuk membuka Visual Code secara otomatis di luar tanpa mengetap icon aplikasinya. Oke, ini adalah sebuah project kerja saya, di mana terdapat beberapa folder dan file ya. Terdapat bootstrap, config, database, public, resource, router, dan lain-lainnya. Ini tanpa melakukan instalasi manual. Jadi folder-folder ini dan file-file ini itu tercipta dikarenakan kita telah memasukkan Laravel. Nah, di Laravel lah yang mengandung semua folder dan file-file yang ada di meja kerja saya ini. Ada apps, kemudian bootstrap, config, database, public. Nah, database inilah yang membuat database di PHP MS Admin kita. Kenapa tiba-tiba semua udah ada database-nya? Dikarenakan kita sudah di-create otomatis oleh Laravel ini. Ini adalah folder default dari Laravel.
Nih, di migration terdapat banyak sekali tabel-tabel ya, sama seperti ini tabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sama ya. Kita akan melihat lagi yang lain. Oke, mungkin sekilas atau secara singkatnya seperti itu ya teman-teman. Secara singkatnya seperti itu. Kemudian kita akan melihat apa saja yang perlu kita konfigurasi untuk membuat websitenya. Oke, yang pertama adalah kita buka terlebih dahulu app ini. Kemudian kita buka console. Kemudian juga ada HTTP, ada controller, ada middleware, kemudian juga ada kernel, model. Di modelnya ada host, ping log, user, providernya ada app service, ada banyak, kemudian ada bootstrap, kemudian juga ada config dan lain-lain ya. Tapi yang pertama-tama kita konfigurasi itu adalah pada bagian selain database adalah bagian di bagian apps ya, di apps, kemudian di HTTP. Nah, di sini kita lihat bahwasanya terdapat controller dan API data controller. Nah, di sini kita perlu memasukkan sebuah konfigurasi codingan, di mana codingannya saya dapat itu terdapat pada Google Gemini. Gemini ini membantu saya dalam pembuatan project ini. Kita lihat di mode Pro. Apakah ya masih ingat untuk ada petir guys? Oke, apakah dia dapat mengingat project kita sebelumnya? Sudah guys, dia masih ingat. Oke, mungkin saya akan pause video terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Maaf, terdapat sedikit kendala tadi, ada hujan. Oke, ya ini masih mengingat ya, masih mengingat Gemini, masih sangat-sangat mengingat dari project yang kita telah buat. Oke, jadi kita perlu membuka file page control PHP tadi. Ini page control PHP di mana ini gunanya ya, karena aplikasi kita ini ataupun software yang website yang kita gunakan itu dapat memonitoring sekaligus ia dapat menampilkan visualisasi data, kemudian juga dapat memberikan sebuah informasi lebih detail tentang log dan dapat mendownload lognya juga. Lognya dapat difilter pada waktu kapan. Nah, di sini kita perlu menambahkan page controller, di mana kita pertama-tama kita menambahkan filter waktu ya. Terdapat logika if di sini. Nah, kemudian juga ada tentang untuk pendownloadan sebuah file CSV. Ya, di sini adalah codingannya. Ini codingannya. Nah, oke, itu kemudian juga ada penampilan halaman home ya di sini ya, dan menampilkan halaman dashboard, menampilkan halaman system log. Nah, jadi page control ini secara singkatnya dialah yang mengontrol apakah tampilan dari website itu dapat ditampilkan pada saat kita membuka websitenya, di mana terdapat codingan fungsi untuk menampilkan halaman home, untuk menampilkan halaman dashboard, untuk menampilkan halaman system log, dan menampilkan detail log. Oke, mungkin di sini cukup di page control. Kita masuk ke API data control PHP. API ini dia itu malah lebih berfokus kepada untuk pengambilan data grafik dan juga pengsinkronisasinya waktu filternya, di mana terdapat
status log ini akan diambil dalam API ini. Singkatnya API ini dapat meng-scrape sebuah data-datanya. Yang pertama ini mengambil log terakhir untuk setiap host, kemudian juga untuk data grafik 1 jam terakhir, dan juga format waktu untuk sumbu X dan sumbu Y. Itu kan jadi visualisasi. Dia ada yang ke samping, ada yang horizontal, dan ada yang vertikal. Nah, inilah fungsinya di API Data Controller. Oke, cukup di konsol, cukup di app. Kita masuk ke konsol. Ya, di konsol dan komen. Ya, ini cek host status, di mana fungsinya ini adalah untuk kita dapat melihat status untuk ping. Nah, untuk mengeping host-host itu apakah statusnya on atau offline. Jadi secara singkatnya stack host status ini yang membuat pengecekan apakah host yang akan kita hubungi atau kita ping itu dapat di ping atau tidak. Nah, ada dua nilai. Yang pertama adalah offline dan online atau true dan false. Nah, ketika online maka latensinya dapat dihitung, sedangkan ketika offline latensinya akan NA. Dapat dihitung, tidak dapat tampilkan. Oke, sedikit menginformasikan bahwasanya di sini kita menggunakan metode hybrid, karena jika kita menggunakan ping saja, maka untuk ping 10 host secara sekaligus itu biasanya terdapat tampilan offline ya, terdapat offline. Padahal aslinya online jika kita buka di device lain. Nah, kemudian kita bisa melakukan cek menggunakan HTTP, dapat menghubungi melakukan HTTP. Namun untuk menghubungan melalui HTTP itu pingnya yang dapat di track adalah besar-besar. Dia mencapai 500, kemudian 900. Sedangkan untuk alert website ini yang akan ditampilkan melalui Discord itu jika lebih 500 pingnya, maka alert notifikasi di Discord akan tampil atau akan muncul. Sehingga saya menggunakan metode hybrid, di mana penggunaan ping dan penggunaan HTTP. Jika ping gagal, maka akan dicoba HTTP. Kemudian jika HTTP gagal, maka akan coba dengan ping. Inilah metode hibrida atau hybrid. Kemudian metode yang saya gunakan untuk alert adalah sebuah Discord. Awalnya saya menggunakan Telegram, namun pada saat Fatherbot Telegramnya itu terdapat kesalahan sebuah ID, di mana saya telah menggenerate sebuah token dan menggenerate sebuah ID, namun hasilnya tetap tidak bisa masuk ke dalam notifikasinya. Untuk itu saya akan membuat host, yaitu di Discord. Nanti saya akan jelaskan cara buatnya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam bagian INV. Nah, INV ini by default akan seperti ini ya memang tampilannya ya. Namun kita akan menambahkan DB database kita ini agar bisa diakses. Secara defaultnya ini adalah localhost, atau bisa localhost, bisa juga 127.0.0.1 atau localhost juga ya artinya ya. Untuk itu kita akan buat DB database ini sama dengan nama dari database yang kita buat. Nah, database yang saya buat adalah DB monitoring host. Oke, ini portnya MySQL adalah 3306, benar. Cukup ini aja diganti, yang lain jangan. Dan kemudian penambahan konfigurasi, ini salah ya, konfigurasi Discord ya, karena saya memakai Discord. Nih, konfigurasi Discord ditambahkan di sini. Oke, Discord webhooknya adalah HTTPS ini. Ini adalah link webhook saya, dimana ini adalah untuk memancing webnya. Ini punya saya, ini akan saya gunakan untuk agen sebagai penampil alert. Oke, kemudian kita masuk ke dalam roots ya, konsol. By default sudah ada web ini. Nah, kita masuk ke web ya. Di web ini kita akan memverifikasi untuk rute web kita. Yang pertama adalah halaman home.
Karena by default website kita yang pertama adalah halaman home terlebih dahulu ya. Setelah kita membuka website kita pertama kali, kita akan masuk ke halaman home. Kemudian kita menambahkan rute untuk memasuki dashboard, juga memasuki halaman-halaman lainnya seperti dashboard, system log, dan detail log. Tanpa adanya satu ini saja, jika kita hapus, maka kita tidak akan bisa membuka halaman, misalkan kita hapus detail log. Nah, maka tidak akan bisa membuka halaman detail log ya di website nanti. Kemudian kita masuk ke dalam API. Nah, API ini yang kita gunakan untuk dapat mengakses API dashboard kita ya. Tanpa ada API ini mungkin dashboard kita itu tidak bisa digunakan, tidak bisa tampil. Untuk itu kita perlu menambahkan rute untuk ke dashboard data ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke resource kita masuk ke view. Nah, inilah yang paling penting ya teman-teman ya, bahwasanya ini adalah konfigurasi yang kita tambahkan supaya web kita dapat, jika kita ingin mengupdate tampilan web, kita harus ke view dulu. Kemudian setelah ke view kita perlu ke API data control tadi. Dua itu saja untuk pengupdateannya. Untuk itu kita buka view, kita lihat bahwasanya by default cuma sampai sini. Kita tambahkan bawahnya saja rute untuk ke API dashboard kita ya. By default dashboard plate ini. Jika kita ingin menambahkan sebuah tampilan baru, kita hanya perlu membuka view saja ke bagian ini. Nah, disinilah untuk mengganti-ganti tampilannya. Ya, ini adalah tampilan dashboard kita, data log kita di sini. Ini codingan dasar ya, codingan dasar untuk tampilan dari sebuah webnya. Kemudian home-nya ini, kemudian sistem lognya ini, dan welcome blade-nya ini sebuah default ya, by default. Welcome blade ini tidak saya ubah-ubah, ini by default saja. By default sudah ada dari Laravel ya. Oke, kita masuk ke dalam JS, tidak perlu ada. Ini sudah di by default dari Laravelnya. CSS-nya juga. Resource ini tadi ya, public, tidak perlu. Database sudah tadi. Nah, database-nya ada beberapa ya, ada factory, migration setter. Nah, di setter ini kita perlu, ini by default sudah ada ya teman-teman, tidak perlu diganti lagi. Nah, untuk setternya ini adalah penanaman sebuah hostnya, host header. Nah, di host header ini kita perlu mengganti isinya. By default hanya sampai sini saja ya, hanya sampai sini saja. Nah, untuk itu kita akan perlu isi, di mana terdapat beberapa host yang saya ambil, yaitu Apple, kemudian Google DNS, kemudian Cloudflare DNS, Google, Microsoft, Facebook, GitHub, Kementerian Kominfo. Nah, kemudian juga Wikipedia, BSSN. Oke, pada sampai sini mungkin ada beberapa orang yang beranggapan kenapa memasukkan Kominfo dan juga memasukkan BSSN, karena ada kedua domain itu dan website itu sudah berganti nama ya, sudah dihapus namanya. Nah, itu akan digunakan untuk pengecekan apakah alertnya itu dapat di generate atau dapat di trigger. Nah, kita cukupkan di sini, kemudian kita masuk ke data setternya ini. Data setter ini akan memanggil host-host yang telah kita buat tadi. Nah, oke, kemudian kita masuk ke dalam factory ini, tidak perlu diganti teman-teman ya, memang sudah seperti ini. Kemudian config. Nah, di config ini ada apps. Nah, di config ini log by default memang seperti ini. Karena kita monitoring melakukannya di waktu Indonesia Barat, tepatnya pada Asia Jakarta. Untuk itu kita perlu mengganti time zone-nya. By default dia mengikuti time zone dari Eropa ya, kalau tidak salah, Eropa. Nah, untuk itu kita akan ganti time zone-nya Asia atau Jakarta. Kita ketikkan manual. Oke. Nah, ini authentication kita tidak perlu karena tidak perlu menggunakan password ya. Kemudian kita lihat
Broadcasting tidak perlu juga, cache-nya tidak perlu juga, nah by default sudah ada, kalau sudah juga ada database PHP. Ini ya, by default juga sudah ada. Ya, by default sudah ada semua ini ya. Tidak perlu ganti, kan yang kita hanya perlu ganti ke tempat tadi saja, yaitu di app PHP. Bootstrap tidak perlu. Provider, nah di provider ini terdapat beberapa bagian ya. Namun di sini kita tidak perlu mengkonfigurasinya. Oke, masuk ke dalam models. Models ini kita akan konfigurasi banyak ya. Di host kita perlu konfigurasi penambahan ini, penambahan protect variable-nya. Terdapat nama domain is active. Oke, itu saja yang kita tambahkan. Kemudian di ping long kita dapat mengescribe-nya itu hanya host ID, status, dan latensi saja berapa ms. Kemudian di user sebenarnya tidak perlu ya, karena kita tidak memberikan user di dalam website kita. Oke, kemudian kita masuk ke HTTP, sudah ya di ini. Nah, oke, ini udah juga. Exception tidak usah, console ada di cek host tadi saja. Oke, sudah lengkap ya teman-teman. Codingan akan saya taruh di GitHub saya. Untuk itu kita akan coba run apakah websitenya bisa dapat digunakan. cmd kita buka terlebih dahulu. Oke, saya lupa bahwasanya untuk mengeran sebuah website localhost ini kita perlu, karena sifat localhost ya, kita pakai cara manual dulu. Kita membutuhkan 2 buah terminal. Kalau sudah salah, tambah start sing 2, ada 2 ya. Waduh, nge-lag guys. Kalau kita sambil record nge-lag guys ya. Oke, untuk yang pertama, ini yang pertama ini kita akan gunakan untuk memulai servernya ya. Perhatikan PHP Artisan Survey. Ya mungkin yang pertama itu kita akan survey. Pertama kita masuk dulu ke monitor hostnya, kan? Kemudian kita masuk ke ketikan PHP Artisan Survey, kemudian PHP Artisan Scalarland, dan kita PHP Artisan Survey. Oke, sudah berjalan ya di localhost kita. Oke, yang kedua kita buka. Di sini kita terlebih dahulu masuk ke folder kita. Kemudian kita masuk, bukan survei lagi, tapi kita run. Oke, ini perlu kita lakukan 3 kali ya. Nah, tapi saya sudah 1 kali dulu, coba dulu. Kita buka Discord-nya. Oke guys, ada satu tahap lagi yang saya lupa, yaitu di pembuatan bottler-nya ya. Maaf saya lupa. Sini kita masuk ke dalam server option. Kita kembalikan dulu ya, sepertinya salah. Ini kemudian kita buka user setting. Kemudian kita masuk ke dalam kita lihat terlebih dahulu tutorialnya. Oke, berhasil ya kita membuat motornya. Ini adalah dummy yang telah saya coba. Oke, kalau sudah kita akan buka localhost saya. Setelah kita buka ini, komputer sekalian kita buka. Bisa buka monitor localhost kita ya.
Laragonnya juga bisa. Nah, ini Laragon kita agak ini. Oke. Udah masuk ya. Tampil utamanya selamat sore admin, selamat datang di sistem monitoring Komang host. Oke. Untuk home udah berjalan, dashboardnya normal ya. Nah, normal, listen log normal, detail log normal juga. Oke, kita akan coba fitur fiturnya satu-satu. Ini sangat simpel sekali karena kita membuat projectnya secara simpel ya. Lihat dashboard. Bisa kita lihat bahwasanya BSSN dan Kominfo offline ya, karena dikarenakan emang duanya sudah tidak ada. Jadi saya gunakan offline untuk mengetes apakah alatnya berfungsi. Nah, namun alat itu tidak berfungsi kan ini kan terakhir pada 23 ini ya berfungsi sebentar, hanya 2 kali berfungsinya. Ini berfungsinya selama 1 menit ya, 1 menit. Kalau ada jawaban dia 1 menit lagi memberikan alert lagi. Nah, kenapa hanya 2 kali? Dikarenakan ada yang perlu kita konfigurasi di terminalnya. Nah, ini juga grafiknya hanya titik-titik saja ya, tidak jelas. Kita akan run ataupun patikan komen PHP Artisan Scheduler run beberapa kali. Nah, barulah grafiknya muncul. Untuk cara otomatisnya kita bisa pakai namanya itu PHP Artisan Scheduler. Oke, dengan cara ini maka dia akan otomatis, tidak perlu satu-satu, karena saya awal tahun satu-satu. Setelah saya telusuri lagi ternyata bisa secara otomatis ya teman-teman ya. Di sini kita lihat bahwasanya terdapat beberapa website ya. Apple latency 20 milisecond, BSSN offline sehingga NA dan lain-lainnya seperti ini. Bisa lihat bahwasanya awal-awal ini sekarang ini pukul 16.52 ya teman-teman. Pernah ada juga yang biru ini Apple, hijau adalah Google DNS, kemudian ini juga ada Cloudflare DNS, kemudian Google Com dan lain-lain ya, warnanya sudah membedakan. Nih. Paling atas ini adalah Microsoft ya, 49 milisecond latensinya. Namun sekarang sudah turun sampai ke 23, sesuai ya teman-teman ya. Ini membuktikan bahwasanya monitoringnya sudah real time. Ini mungkin ada kesalahan teman-teman ya, bukan 1 jam terakhir namun real time. Nah, untuk melihat lebih detail lagi kita bisa masuk ke sistem log. Ini sistem lognya adalah isinya log-log, logs yang kita dapatkan ya teman-teman ya. Nih, secara detail ada di sini. Kita next bisa, tuh kita untuk melihat log monitoringnya. Next lagi bisa. Ini tanggal 20 Juni berarti sudah 3 hari lalu. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah pada normal ya teman-teman. Normal semua. Ada 440 result. Ya. Untuk itu kita langsung masuk ke detail log. Di halaman detail log kita bisa melihat pilihan hostnya. Ada Apple, BSSN, Cloudflare dan lain-lain. Kita mungkin coba ke applecom.com dulu ya. Mulai waktunya kita lihat. Karena sudah di tanggal 20 ya teman-teman ya, kita coba tanggal 20. Waktu selesai sampai tanggal 23 ya. Tampilkan log. Nah, ada banyak sekali ya teman-teman ya. Dimana untuk Apple ini dari tanggal 20 sampai hari ini, Apple ini pingnya itu normal selalu, yaitu 21, 20, 19, 23, tidak pernah di atas 30. Namun suatu saat pada tanggal 20 jam 6 sore lewat 10, pingnya tidak dapat di track nih. Dia online namun latensinya itu tidak dapat dibaca. Ini lumrah ya, karena ini masih prototype project. Nah, untuk itu misalkan kita ingin melaporkan kepada atasan kita bahwasanya misalkan kita kerja di Apple dan
kita diminta untuk melaporkan bagaimana jalannya website dari Apple atau domain dari Apple, apakah pernah offline, bagaimana latensinya. Kita perlu mendownload CSV-nya, lognya. Kita dapat download, kita simpan di device kita. Nah, ini adalah file downloadnya. Performanya pertama JSON ya, namun bisa diubah menjadi CSV waktu pengecekan status, latensi, dan lain-lain. Mantap ya? Mantap banget, oke. Oke, mungkin cukup video kali ini. Jika ada, nanti untuk semua codingan akan saya upload ke GitHub saya, ataupun bisa saya upload ke Drive ataupun GitHub, bisa kemudian ke banyak media sosial saya, tapi yang paling utama adalah GitHub saya. Kunjungi repository saya, akan saya sertakan di YouTube. Selamat sore, terima kasih.